Bismillahirrahmanirrahim. Halo rekan-rekan semua, semoga masih semangat ya untuk mendengarkan pencerdasan terkait rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Oke, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan hati yang damai dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baik, hari ini kita akan membahas tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dilihat dari perspektif hukum dan pasal-pasal yang bermasalah. Jadi, teman-teman, di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada 7 azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada azas kejelasan tujuan. Yang kedua ada azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Kemudian yang ketiga ada azas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan materi muatan. Kemudian yang keempat ada azas dapat dilaksanakan. Kemudian yang kelima ada azas kehasilgunaan dan kedayagunaan. Yang keenam ada azas kejelasan rumusan. Dan yang terakhir ada azas keterbukaan. Dari 7 poin dari azas pembentukan peraturan perundang-undangan tadi, kita akan menyoroti di azas kejelasan rumusan. Nah, dalam membuat undang-undang diwajibkan nih teman-teman untuk memenuhi azas-azas pembentukan undang-undang. Azas pembentukan undang-undang yang baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan tadi, yang salah satunya ini bicara soal azas kejelasan rumusan, yang artinya setiap peraturan perundang-undangan haruslah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematis, kemudian pilihan kata atau diksinya atau istilah yang digunakan itu tidak multitafsir, bahasa hukumnya yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Nah, dari sini aja teman-teman, dari azas kejelasan rumusan ini aja RUPKS itu belum goals, belum masuk di tahap dimana rumusan yang dibawa itu clear dan jelas. Buktinya masih banyak masyarakat yang bingung, kemudian masih banyak polemik yang ada di dalamnya, kemudian hal-hal yang kita anggap masih menuai kontroversi, kenapa harus ada hasrat seksual di sana, punyanya siapa, kemudian kenapa terlalu banyak diksi kata paksa-paksa, kemudian ketimpangan relasi dan kuasa yang masih mungkin sulit dipahami secara gamblang. Nah, jadi memang dari azas kejelasan rumusan saja tidak dapat RU ini teman-teman. Kemudian nanti akan aku share. Duh, Kak, konsis banget sih. Aku bakal share nanti ada naskah akademik RUPKS di dalam PPT teman-teman. Nanti teman-teman bisa buka di sana. Jadi teman-teman bisa lihat ada 64 halaman di sana dengan 152 pasal. Nah, jadi aku bakal bahas beberapa aja di antaranya. Karena aku tahu kalau seandainya semuanya aku spill dan semua aku bahas, banyak kan ya, dan gak akan mungkin kelar dalam satu VN ini. Harapannya nanti setelah dari VN ini teman-teman bisa cari sendiri, baca draftnya, oh apa sih lagi yang keliru. Jadi aku hanya meng-highlight beberapa pasal saja. Kita mulai dari pasal 1 angka 6 tentang definisi saksi. Nah, jadi di dalam pasal ini tuh disebutkan teman-teman bahwa orang yang hanya mendengar keterangan dari korban, artinya dia nggak mengalami, nggak melihat dan nggak mendengarkannya sendiri, itu bisa jadi saksi teman-teman. Dia bukan korban, tapi dia mendengar keterangan dari korban, ya dia cukup untuk jadi orang yang membela korban nanti di persidangan. Jadi selain RU ini multitafsir teman-teman, materi dari muatan RUPKS ini juga berusaha membuat sebuah sistem peradilan tersendiri yang mengada-ngada dan mencederai prinsip penegakan hukum pidana itu sendiri. Seperti pengaturan saksi yang mengatur bahwa seseorang itu hanya karena mendengar cerita dari korban, lantas bisa dijadikan sebagai saksi. Hanya dengan keterangan seorang saksi aja dan satu alat bukti, maka ini sudah cukup untuk menyatakan terdakwa itu bersalah. Jadi memudah-mudahkan sesuatu yang tadinya nggak semudah ini, karena kita tahu bahwasanya perlu penyidikan, kemudian perlu untuk diteliti lagi, bisa benarkah dia adalah seorang korban atau jangan-jangan dia pelaku kan. Hanya tadi dia bercerita ke temannya dan temannya itu berpihak pada dia dan lantas dia bisa mempidanakan orang lain. Kita nggak tahu apakah itu kebenaran atau suatu tuduhan. Nah, jadi ini agak mengerikan sebenarnya pasalnya ketika tidak ada kejelasan. Oke. Kemudian kita akan lanjut nih pembahasan tentang pasal 11 ayat 1 yang di sana memuat tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. Yang sebelumnya di podcast yang lalu itu udah juga di-mention tentang pasal-pasal tentang 9 poin yang termasuk tindak
tindak kekerasan seksual ini. Nah, jadi aku ulas lagi bahwasanya jenis tindakan pidana yang masuk dalam ruang lingkup RUU ini tuh tindakan seksual yang atas dasar paksaan aja. Nah, kita pertegas lagi lah. Jadi di sana ada pelecehan seksual, kemudian ada eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Nah, sedangkan penyimpangan seksual yang selama ini meresahkan masyarakat itu dianggap bukanlah hal yang penting untuk dijadikan kasus pidana seperti itu. Dan ini yang tidak diakomodir oleh RUU PKS. Kemudian memaknai permasalahan seksualitas yang berpacu pada perilaku yang dilandasi pemaksaan. Ini keliru teman-teman. Apakah lantas kemudian kalau nggak ada paksaan sukarela itu diperkenankan? Kalau misalnya teman-teman baca lagi dengan baik-baik, apakah lantas kalau di sana ada kataan pemaksaan aborsi, kemudian aborsi yang nggak paksa tuh boleh? Kemudian ada pemaksaan pelacuran. Kalau pelacuran nggak terpaksa artinya boleh dong ya. Dan artinya kita nggak boleh lagi nutup tempat-tempat prostitusi. Nah, kalau misalnya dibilang tim kontra mengada-ngada, ya maksudnya kan memang harus ada konsen di sana, nggak boleh ada paksaan dan sebagainya. Ya, kita menekankan lagi di kata apakah kemudian yang dilakukan dengan cara sukarela itu diperkenankan. Sekalipun ini bertentangan dengan norm yang ada, dengan adat istiadat yang ada, dan dengan agama yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia, dan agama yang sudah dilegalkan di Indonesia. Seperti contoh untuk zina sendiri. Apakah ada dari 6 agama, maksud aku 6 agama yang diakui di Indonesia ini lantas membenarkan zina atau memperbolehkan zina? Rasanya sehemat pengetahuanku sampai hari ini tuh belum ada. Nah, artinya kita menyepakati bahwasanya zina ini akan memicu terjadinya ancaman moralitas. Dan itu kenapa penting untuk diatur setegas-tegasnya. Dan RUU ini tuh nggak mengakomodir hal ini. Dan ini harus kita wanti-wanti. Kemudian kita lanjut lagi nih. Kita bahas ke pasal 16 tentang unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan. Nah, rumusan pasal ini tuh berpotensi banget teman-teman untuk mengkriminalisasi hubungan seksual dalam pernikahan. Jadi ada istilah baru yang mereka munculkan yang namanya itu martial rape, pemerkosaan dalam perkawinan. Bahkan untuk melakukan hubungan intim suami istri, menurut RUU ini tuh harus ada konsen di sana. Jika tidak, maka bisa dijatuhi pidana, jatuhnya ke tindak kekerasan seksual. Sebenarnya kalau kita mau bicara lebih jauh lagi dan bicara lebih kritis lagi, gak make sense teman-teman istilah yang digunakan ketika disebut pemaksaan pemerkosaan dalam pernikahan. Kita harus duduk dulu di makna pemerkosaan itu apa. Mungkin kalau misalnya boleh menyimpulkan, pemerkosaan itu adalah zina yang dipaksakan. Ya kan? Karena orang di sini pada pakai kata paksa-paksa juga, ya kita bisa mengatakan bahwasanya pemerkosaan itu adalah zina yang dipaksakan. Sementara ikatan tali pernikahan itu bukan zina, teman-teman. Jadi di sana aja sudah terlihat benturannya, dan orang-orang yang waras tidak akan lagi mempertanyakan persoalan istilah. Jadi sebenarnya agak lucu di sana. Dan ketika dikatakan harus konsen dalam pernikahan, rasanya kalau teman-teman pernah ngeliat gimana teman-teman Kristiani menikah, teman-teman Buddhis menikah, kemudian teman-teman Islam menikah, mereka mungkin akan datang ke tempat-tempat agamanya, kemudian menemui pemuka agamanya, ada janji setia yang mereka sebut. Ya, di sana itu sudah ada konsen sebenarnya teman-teman. Ketika kita memutuskan untuk menikah, konsen itu sudah di awal. Jadi apa yang terjadi nantinya, dan ini juga bisa dikatakan ini ranah private, lebih private lagi, ini udah urusan di kamar seperti itu. Nah, harusnya ini nggak di-spill keluar dan tidak seharusnya dipidanakan dan dibawa serius ke tindak pidana. Oke lah, nanti ada teman-teman yang pro bilang, tapi karena ini marak terjadinya KDRT, pelecehan, kemudian tindak kekerasan terhadap istri karena adanya ketimpangan relasi gender di sana, dan apapun lah dalih mereka. Yang jelas seperti ini teman-teman, ketika berani untuk memutuskan masuk ke dalam bahtera yang namanya pernikahan, seharusnya kita sudah jadi orang-orang yang mendewasakan diri lebih awal. Jadi untuk hal-hal yang itu harusnya selesai di ranah private, gak perlu dibawa-bawa lagi ke ranah hukum. Dan kalau seandainya hal ini dibiarkan, nanti khawatirnya ya kan case-nya sering sekali di-spill kan. Kalau istrinya lelah, nggak usah dipaksain buat hubungan intim. Sorry kalau bahasanya sampai ke sana teman-teman. Ya di sini
ketika dikatakan seperti itu sebenarnya ini hal yang tabu sebenarnya untuk keluar dari ranah private itu. Ya seharusnya sudah selesai, dan kalaupun itu bermasalah dan ada hal yang ibaratnya itu ke ranah-ranah yang tidak disenangi dan istrinya mungkin tidak senang dengan perlakuan suaminya, ini bisa selesai di ranah yang namanya kekeluargaan, dan tidak seharusnya sampai diseriusin kali ke ranah hukum. Kalau seperti ini ceritanya, ya perempuan yang mungkin sering mood swing, yang moodnya nggak beres, dia ketika dia marah ke suaminya, ketika dia kesel sama suaminya atau moodnya nggak baik, ujuk-ujuk aja langsung laporkan, pidanakan, penjarakan. Kalau seperti ini terus kita biarkan, ini jadi ancaman yang serius untuk ketahanan keluarga. Kita tahu bahwasanya bangsa yang besar ini terdiri dari entitas kecil yang kita sebut keluarga, yang kita harus jaga ketahanan keluarga itu. Kalau sudah seperti ini case-nya, bahkan untuk hal yang itu seharusnya di ranah private harus dihukumkan, kan banyak keluarga-keluarga yang nanti akan bercerai. Ya seakan-akan tidak ada lagi jalur kekeluargaan untuk menyelesaikan hal yang private ini. Oke, dan dalam rumusan pasal pemerkosaan ini, KUHP itu sudah menjelaskan jauh lebih kompleks daripada pemerkosaan yang dijelaskan di dalam RUU PKS ini. Nah kemudian kita move ke pasal 43 ayat 3 tentang penyidik, penuntut umum, dan hakim diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban. Jadi pengutamaan penyidik, penuntut umum, dan hakim yang berjenis kelamin sama dengan korban, ini tuh sesuatu yang nggak mendasar dan nggak ada acuan yang jelas kenapa harus demikian. Pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegakan hukum itu bukan berdasar pada kesamaan jenis kelamin dengan korban, melainkan harus adanya satu penegak hukum yang dia expert di sana, dia bisa memutuskan kasus dengan baik. Ya tanpa dilihat jenis kelaminnya apa. Penegakan hukum tuh emang seharusnya itu tidak berfokus pada kesamaan jenis kelamin, karena yang penting adalah siapa yang paling expert memutuskan kasus. Tapi di sini seakan-akan mereka ingin bicara bahwasanya hari ini hukum itu didominasi oleh patriarki, dan yang sering menjadi korban itu perempuan. Itu kenapa harus ada penyidik dan juga hakim itu dari perempuan. Nah ini berbahaya sebenarnya teman-teman. Nanti akan lebih banyak nilai-nilai subjektivitas yang akan dibawa dalam RUU ini. Ya secara kelembagaan, kekuasaan kehakiman, hakim yang akan mengadili suatu perkara adalah hakim yang memiliki kualifikasi terhadap penanganan kasus tersebut. Pengaturan kasus ini ya seolah-olah kalau misalnya ada aturan yang seperti ini harus sesuai dengan kelamin si korban, jenis kelamin si korban maksudnya. Ini akan meragukan apa ya kita sebutnya, integritas hakim, yang seakan-akan kalau jenis kelaminnya berbeda dengan korban, integritas hakim tadi tuh jadi low down teman-teman. Jadi seakan-akan kalau misalnya dia korbannya perempuan dan hakimnya laki-laki, kalau misalnya kasusnya perempuan nanti salah pada putusannya, akan dikatakan tuh, wah hukumnya ternyata emang patriarki. Nah tujuan mereka seperti itu sebenarnya. Oke. Kemudian dari pasal 45, di sini disebutkan terdakwa dinyatakan bersalah cukup dengan keterangan seorang korban disertai satu alat bukti. Tentang hal ini, peraturan terkait pembuktian dalam hukum pidana selama ini tuh berpacu pada KUHP. Setelah sebelumnya di pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa hakim tuh nggak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila terpenuhi sekurang-kurangnya tuh ada dua alat bukti yang sah, yang ia memperoleh keyakinan bahwa satu tindakan pidana ini benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ya di sini semaksimalnya itu ada seminimalnya itu ada 2 saksi agar terbukti. Kalau seandainya satu berbohong, mungkin satu akan punya sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau dalam RUU PKS dia menginginkan cukup satu aja, satu barang bukti, satu pendukung korban, udah cukup, bisa kita jatuhkan pidana. Dan ini kalau seandainya ada tipuan di balik sana, ini yang sebenarnya kita wajib untuk wanti-wanti. Bisa jadi orang yang melapor itu sebenarnya adalah pelaku, tapi dia berdalih sebagai korban, dan teman dekatnya itu percaya sama dia bahwasanya dia adalah korban. Ini jahat. Dan akhirnya kita bisa mempidanakan seseorang hanya karena ketidaksenangan kita terhadap orang lain. Oke, kita lanjut ke pasal 68 tentang korban yang tidak hadir di persidangan karena goncangan kejiwaan atau alasan lainnya. Highlight di kata alasan lainnya.
penuntut umum tuh wajib mengajukan persidangan tanpa kehadiran korban atau melakukan persidangan jarak jauh dengan telekonferensi dan atau menggunakan keterangan korban dalam bentuk rekaman audio visual. Nah, kita masuk dulu ke frasa alasan lainnya. Pada pasal ini ya jelas ambigu, teman-teman. Tidak ada batasan alasan lainnya yang dibenarkan. Bagaimana kalau seandainya alasannya malas, alasannya sibuk, alasannya ada prioritas lain dan sebagainya. Ya, bagaimana dengan persidangannya? Dan lagi-lagi frasa alasan lainnya itu benar-benar ambiguitas. Dan kita masuk lagi nih, rumusan ini tuh bisa jadi alasan pembenaran atas tindakan korban. Nah, iya benar seperti yang sudah di-spill di awal tadi. Dan kemudian dalam persidangan, hakim dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari korban, pelaku maupun saksi. Bagaimana hakim dapat memperdalam informasi jika hanya dapat keterangan dari korban, hanya rekaman audio dan visual saja. Kan kalau misalnya kita lihat bagaimana sehatnya sebuah persidangan itu ketika memang semua bisa dipertanyakan di ruang sidang itu kan ya. Bagaimana hakim itu punya ya sebenarnya walaupun virtual juga akan seperti itu, tapi akan lebih intens jika itu memang kehadiran itu dihadiri langsung oleh korban. Jadi korban langsung menjelaskan dan ada komunikasi dua arah di sana, dan kita bisa melihat bagaimana dari segi penjelasan, pemaparan dan sebagainya, apakah benar kasus itu terjadi atau jangan-jangan memang si korban tadi adalah pelaku sesungguhnya. Kan kita nggak tahu kan ya, ada serigala berbulu domba. Dan lagi-lagi karena tidak ada kejelasan rumusan di dalam RO ini, ya tadi penegakan hukumnya jadi semeraut nantinya. Oke, kita akan lanjut sedikit mengulas tentang ini. Penyidik, penuntut umum, dan hakim diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban. Untuk hal ini, dominasi kekuasaan di bawah kepemimpinan laki atau yang mereka kenal dengan patriarki itu sendiri mereka sendiri yang buat definisinya. Ya, seakan-akan hal yang buruk dan hal yang harus disingkirkan. Dan hati-hati sebenarnya ketika dominasi yang mereka masukkannya adalah dominasi dalam ke arah buruk. Dan seakan-akan nanti akan masuk di mana narasi mereka adalah yang paling benar, dan ujung-ujungnya ketika laki-laki perempuan kehilangan trust dengan laki-laki, ya ujungnya akan sampai kecacatan berpikir yang bisa kita katakan ya nanti akan ada di mana perempuan itu nggak punya trust lagi sama laki-laki. Laki-laki itu dianggap brengsek, orang-orang yang jadi pelaku kejahatan seksual, akhirnya dia percayanya sama perempuan aja. Nah, sorry to say, ujung-ujungnya karena nggak lagi percaya sama laki-laki, ujung-ujungnya dia akan jadi lesbi. Ini sangat memilukan sebenarnya. Oke. Dan juga tentang pasal 45 tadi sedikit mengulas lagi, terdakwa dinyatakan bersalah cukup dengan keterangan seorang korban dan disertai satu alat bukti. Di sini Kia ingin memberikan satu analogi di mana RUU ini tuh karet banget, teman-teman. Jadi ini contohnya, kalau misalnya teman-teman tadi masih ingat di pasal 11 ayat 1 ada pemerkosaan di sana sebagai tindak kekerasan seksual. Nah, jadi ini seandainya ada dua sejoli yang mereka berhubungan intim. Dua sejoli yang memang mereka pacaran dan tidak punya ikatan tali yang sah kan di antara mereka berdua kan. Nah, terus mereka berhubungan intim. Pada awalnya mereka duduknya di mana? Duduknya bakal di pasal 11 tadi. Di mana di sana mereka adalah orang-orang yang ngelakuin semuanya tuh tanpa keterpaksaan. Yang artinya di sini tuh ada consent, teman-teman. Dan kalau consent berarti it's okay. Berarti kalau dua sejoli pengen hang out mereka, ya ibaratnya pengen seks bebas, mereka boleh kok asal konsen, asal semuanya sama-sama setuju dan semuanya sama-sama senang. Nah, ini agak memilukan sih, sangat memilukan sebenarnya. Ini kelihatan sekali kan bagaimana gerbang zina itu ingin dibuka seluas-luasnya. Dan balik lagi ke case tadi, di awal mereka mainnya sex by consent dilindungi oleh RUU ini. Nanti ketika perempuan ini hamil dan pacarnya tadi tidak mampu bertanggung jawab atas kehamilannya, atau mungkin pacarnya malah jajan di tempat lain dan akhirnya si perempuan tadi kecewa, kemudian perempuan tadi marah dan terluka hatinya, perempuan tadi bisa menuntut si pacar tadi dengan RPKS ini juga di pasal 11 ayat 1 tadi. Di mana coba kenanya, teman-teman? Di pasal perkosaan. Di pasal 11 ayat 1 di bagian yang ke-9, tindakan kekerasan yang dijatuhi tindak pidana itu di perkosaan. Lucu gak sih? Awalnya mainnya sex by consent, tiba-tiba ujungnya abangnya dipenjarain. Ya, seperti itulah teman-teman.
Ya, semoga kita bisa tetap berpikir sehat dan berpikir benar tentunya, itu yang lebih penting. Mungkin dicukupkan dulu untuk podcast kali ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya.